campuran antara Homo erectus dengan satu makhluk saya lupa namanya, yang kepalanya besar, cerdas, tapi hanya satu bidang. Mereka hebat di bidang science and technology, tapi kalau sudah di bidang mental, di bidang ngakalin hati, di bidang itu kita yang punya teknologi internal. Teknologi internal itu apa? Nggak masalah keadaan negara kaya apapun, Anda tetap mampu ketawa outputnya. Ngakalin sini pinter banget. Jadi bukan soal berapa jumlah uang, tapi cara teknologi batinmu bagaimana menyikapi uang itu, kan begitu. Dan itu keistimewaan kita. Maka tidak ada bangsa setangguh bangsa Indonesia di dalam menghadapi bencana-bencana. Maka cita-citamu apa? Ini loh, saya ingatkan terus. Ini kita berada di dalam 7 tahun untuk merumuskan cita-citamu pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Waktumu tinggal sedikit. Makanya saya cerita dari Idajil sampai ini semua untuk menemukan kamu harus punya cita-cita yang jelas. Cita-cita itu maksudnya bukan ngawang, bukan ngarang, bukan mimpi, bukan apa. Tapi kalau engkau burung, kamu ingin terbang, itu loh. Terbangmu ini kamu nggak temukan sampai sekarang. Didin itu mana Didin? Pindah ke sana kemari dia kerjaannya dan idealismenya karena dia bingung menentukan terbangnya. Kalau orang kayak saya tidak perlu Anda tanyain, karena saya tinggal pilih kok. Mau terbang, mau merangkak, saya tidak ada masalah. Gitu loh. Saya bisa berkuasa tanpa saya berkuasa. Kalau saya gampang, karena saya ada bau-bau Idajil. Karena saya pernah menyelam-nyelam bumi, menyelam-nyelam, saya pernah di laut-laut macam-macam, saya pernah lomba-lomba menyelam, lomba macam-macam dari kecil. Saya dari kecil, dari umur 3-4 tahun saya itu berteman dengan pisau. Kalau tidur di bawah bantal saya selalu ada pisau, dan tiap hari saya latihan dari jarak berapapun, cep. Mau pakai pucuknya yang saya pegang atau mau pakai ininya, ada tekniknya semua. Mau begini, mau begini, mau begini. Itu saya waktu umur 4-5 tahun. Dan tidur di kuburan itu tiap hari. Tidur di atas genteng hampir tiap hari. Dan saya sudah melatih bagaimana bapak saya, kalau saya marah, bapak saya, semua yang datang ke saya harus berjalan jongkok. Dan itu bapak saya, mbah saya, ibu saya, kakak saya ngerasa no kabeh, pokoknya gak bengok temen aku. Ngamuk aku, tak obong omahmu kan. Tapi sopo ae teko nang aku jualan jongkok. Waduh, aku saiki nek kelingan dosa. Mbah saya itu gini loh, bawa baki nyugui aku panganan ini iki. Itu saya umur 4 tahun, bayangin. Makanya sekarang saya itu membayar hutang-hutang saya, dosa-dosa saya, dengan saya memberikan diriku kemanapun pergi. Karena saya dulu itu sampai mbah saya, kakak saya yang sarjana ahli bahasa Arab itu, saya kalau buka, begitu dur buka saya tidak ada, dicari di kuburan, disuruh pulang tidak mau. Mereka tidak tega saya terus harus dikasih makan. Aku gelem dikai panganan tapi ndak. Wah, jadi dari rumah ke kuburan pun gak bati ini. Waduh, saya kalau ingat itu betul-betul merasa berdosa. Artinya saya sejak kecil sudah merasakan macam-macam sehingga saya tidak punya obsesi apa-apa. Gitu loh. Saya umur 3 tahun saya sudah mengaji di depan orang banyak, sudah hafal, sudah tapi yang anak kecil belum bisa ngambil nada, begitu naik ketinggian nangis, nggak kuat nerusin, nangis. Jadi di depan gitu. Ayah saya marah, aku diambil itu di dalam masjid, maulutan ribuan orang itu di halaman di beranda masjid. Aku diangkat, dibawa ke jendela, dibuang keluar jendela masjid oleh ayah saya. Nah, mulai hari itu saya punya riwayat pemberontakan. Loh, aku dibuat Idajil dibuat. Saya karena mereka terus sibuk maulidan, saya nangis bentar, tapi saya terus diam-diam lari lewat kebun, lewat
bambu-bambu, saya masuk rumah lewat belakang. Rumahnya bapak saya, mbah saya jadi satu, jadi pintunya ada sekitar 15 pintu, gede banget pada waktu itu. Masuk, karena semua orang sibuk maulidan, tak kunci satu persatu. Semua saya kunci, akhirnya saya keluar dari pintu yang paling pojok. Saya bawa semua kuncinya satu bendel. Saya lari melintas desa, saya cari rel kereta api dan saya menyusur rel kereta api itu. Jadi mereka mesti pecahkan itu pintu supaya bisa masuk. Sejak itu mereka tidak berani marah, tidak berani negur, tidak berani apa-apa sama saya. Dikit-dikit pokoknya tempeling, dikit tempeling gitu saya. Oh, nggak bisa, orang tua saya memarahi saya nggak bisa. Jadi sekarang ini saya tidak boleh marah, karena aku sudah kedajalan saya itu sejak kecil sudah gak karu-karuan. Jadi sekarang saya enggak. Sekarang saya, wah makanya istri saya itu beruntung sekali dah. Iya, tidak ada ceritanya marah, enggak. Cuma dimarahi ya. Oke, saya kembalikan ke turunan-turunan tadi ya. Jadi Anda turunan siapa? Dan kalau orang Eropa punya keistimewaan, Anda keistimewaannya apa? Kalau mereka spesialis, manusia spesialis, ada manusia generalis. Nah, terminologinya tinggal pilih, akademis, filosofi, ilmu-ilmu sosial, atau sehari-hari. Kalau sehari-hari gampang, ambil aja 4. Ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Misalnya jual bakmi, ngerti ya bakmi udah. Itu pun juga tidak menguasai amat. Ada yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Bakmi yang ngerti, kacang yang ngerti, tapi ya dikit-dikit. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jelas ya? Manusia fakultatif, menguasai bidang kedokteran tapi di bidang yang lain pokok, kan gitu ya. Nah, ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini orang yang hebat tapi hidupnya paling berbahaya dan penuh tantangan. Orang-orang di luar Indonesia, di luar surga ini bumi ini, Jawa ini gini, kalau Timur Tengah itu tanah para nabi, kalau Jawa ini, Pulau Jawa ini tanah para dewa. Wali kan sore nabi, nek dewa kan gurung karuan. Itu. Nah, dewa ini siapa? Ya Anda belajar dong Maya Inka, Anda belajar dong Yunani kuno, Anda belajar Mesir kuno, Anda belajar kepada manusia Atlantis, Anda belajar kepada manusia-manusia dalam dimensi-dimensi yang lain tadi. Anda buka web-web tertentu yang rahasia. Ada banyak bahan-bahan mengenai itu. Dan saya sedang mempelajari buku 3 abad yang lalu yang juga tidak pernah dibaca oleh siapapun. Dan itu juga sampai sekarang saya bingung dari mana saya dapat buku ini. Sedang diterjemahkan oleh seorang senior, diterjemahkan tuh dari huruf Arab, tulisan tangan, wangel dibaca. Aku mau baca setengah halaman ini wis diang gitu ya. Saya sewa seorang senior profesor yang sudah pensiun, yang ahli itu terus untuk menerjemahkan kata-katanya, bukan maknanya. Jadi ini bunyinya apa, itu dia coba tulis, dan itu baru dapat 1/10 dari seluruh buku itu. Saya sedang sibuk sama anak saya, sama Noe soal itu, dan Noe sangat berminat. Dan sampai hari ini, karena Noe juga mewarisi sejumlah buku, terus saya tambahi buku dari tempat saya di Loteng, yang saya sampai hari ini tidak tahu dari mana saya dapat buku ini. Dan itu isinya, walah, dahsyatnya luar biasa. Itu sangat